Oke, apa kabarnya? Baik. Tidak. Amin, luar biasa. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya. Yel-yelnya udah disiapkan dari rumah tadi ini. Oh, sudah lama yel-yelnya. Wah, bagus sekali. Baik. Apa? Mau dengar? Mau dengarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan kan sudah tidak asing sebenarnya kan buat kita. Karena kita dari kecil, dari sekolah minggu, sampai kita menjadi remaja, kita sudah belajar firman Tuhan. Tetapi apakah itu sudah cukup? Ternyata belum cukup ya. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan dari sekolah minggu sampai sekarang, itu belum cukup-cukup. Bahkan sampai kita menjadi orang tua, juga belum cukup. Terus kita belajar firman Tuhan. Nah, ini salah satu momen yang terbaik. Karena kalau selama ini kita dengarkan firman Tuhan di dalam gereja. Nah, ini sekarang kita di hutan ya. Ya, di hutan ya. Tapi sekalipun ya ini tempat untuk retreat ya. Tempat yang adem, suasananya bagus sekali. Nah, sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Dan seperti yang saya sudah pesankan untuk Pak Gembala kemarin, nanti siapkan pertanyaan. Pertanyaannya apa saja? Tanya tentang iman Kristen. Karena banyak orang sekarang tinggalkan Yesus, tinggalkan juru selamat, itu karena memang tidak tahu tentang Yesus. Kalau ditanya siapa Yesus, katanya Tuhan, begitu. Lalu kalau ditanya, masa Tuhan punya anak? Siapa istri Tuhanmu? Sampai punya anak. Nah, bingung kan? Bingung enggak? Bingung kan? Nah, Yesus anak Allah bukan? Anak Allah kan? Nah, sekarang siapa istri Allah? Kok bisa lahir Yesus? Nah, ini maka penting ya untuk adik-adik sekalian belajar terus Alkitab. Bertanya kepada Bapak Gembala, bertanya kepada majelis, ya, bertanya kepada hamba-hamba Tuhan, ya, kepada orang tua, harus bertanya. Ya, supaya tidak lagi tersesat nanti dan meninggalkan imannya. Karena akhir zaman ini banyak sekali yang namanya Injil palsu. Pernah dengar Injil palsu? Halo? Pernah dengar namanya Injil palsu? Nah, Injil palsu itu menceritakan Yesus yang berbeda dengan Yesus yang diceritakan oleh Alkitab. Ada yang bilang, apa namanya, Yesus itu bukan Tuhan. Ya, Yesus itu hanya nabi. Ya, dia hanya utusan daripada Allah. Sama dengan nabi-nabi yang lain. Ya kan? Nah, ini adalah Yesus yang lain. Nah, oleh karenanya, kita belajar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Galatia. Ya, oke, sekarang buka HP-nya. Yang tidak bawa Alkitab cetak, buka di HP elektronik ya. Sekarang udah canggih gitu ya. Sekalipun di hutan, kita bisa lihat lewat HP. Kita lihat Galatia pasal 1, ayat yang ke-6, sampai ayatnya yang ke-9. Sudah dapat? Wih, luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua dulu. Pintar-pintar ya. Ada apa namanya itu anak-anak ketika ditanya buka kitab Matius. Wih, lama sekali. Matius itu di mana ya? Apalagi pakai Alkitab cetak itu susah karena jarang buka Alkitab, cara baca Alkitab. Ya, jadi ini luar biasa ya. Pemuda remaja GKTI Rahmani Terap the best. Ya, luar biasa. Amin. Amin. Oke, jadi kenapa Om tadi awali bahwa ada Injil palsu, ada Injil yang lain. Yang tadi katanya itu Yesus itu hanya nabi. Ya, Yesus itu bukan Tuhan. Masa Tuhan dilahirkan? Masa Tuhan apa namanya punya anak? Ya kan? Masa Tuhan punya ibu? Ya, masa Tuhan apa namanya itu kalah dengan tentara Romawi? Bisa lihat. Nah, bagi Injil palsu, ini sesuatu yang konyol. Masa Tuhan kalah dengan orang Romawi? Masa Tuhan kalah dengan ciptaannya? Manusia ciptaan Tuhan bukan? Ciptaan Tuhan. Nah, Tuhan bisa apa? Ciptaan bisa membunuh Tuhan katanya. Iya kan? Banyak orang tidak mengerti iman kekristenan. Banyak orang yang hujat iman kekristenan. Maka, kalian sebagai generasi kekristenan harus bisa bertanggung jawab terhadap imannya. Apa? Bertanggung jawab tentang imannya. Kalau ada yang tanya, harus bisa
menjelaskan tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi perhatikan adik-adik, ya. Hari ini tema kita, topik pembahasan kita yaitu milikilah iman yang teguh dan kokoh dalam Injil. Ya, milikilah iman yang teguh dan kokoh dalam Injil. Jadi kalau kita punya iman yang kokoh, iman yang teguh dalam Injil, kita tidak mudah diombang-ambingkan. Kita tidak mudah disesatkan. Ya, kita tidak mudah pindah agama. Ya, tadi Om udah bilang, orang Belangin bisa dikatakan 70% itu pindah agama karena pasangan. Kawin beda agama. Jadi lebih baik dari Katolik maupun Kristen Protestan ya, itu lebih gampang untuk masuk ke agama sebelah, ke agama lain. Ya, karena kawin campur. Oh katanya apa-apa, semua agama sama. Oh ya, yang penting kan tujuannya sama, berbuat baik. Ya. Sehingga anak-anak, ya, generasi-generasi orang Belangin itu berpindah agama. Ya, satu kesaksian nih, satu kesaksian. Dan ini kisah nyata. Satu kali di bagian dalam ya, orang Belangin, itu pas Natal, saya Om diundang untuk khotbah. Lalu ada satu orang tua kita berkunjung. Lalu dia punya anak perempuan, dia bawa dia punya suami. Ya, dia bawa dia punya suami. Lalu, nah keluar rumah. Kurung diri di kamar dengan suaminya, dia bawa juga ada iparnya. Lalu apa yang terjadi adik-adik sekalian? Ternyata dia masak sendiri, dia bawa piring sendiri, dia bawa gelas sendiri, ya, dia bawa sendok sendiri. Tidak mau lagi campur dengan orang tua, tidak mau lagi pakai piring orang tua, tidak mau lagi pakai sendok orang tua, tidak lagi mau, ya. Kenapa? Karena katanya haram, najis. Karena kita ini dianggap kafir. Ya. Orang kafir nggak pantas. Nah, pernah biasa nggak dengar itu bilang-bilang kafir? Orang bilang kafir. Pernah ya? Pasti pernah lah. Kalau nonton YouTube, Facebook, pasti bilang orang kafir. Nah, orang Kristen ini dibilang biasanya kafir. Nah, adik-adik sekalian, Alkitab bilang bahwa kita harus memiliki iman yang teguh dan kokoh dalam Injil. Kalau tidak, maka kita mudah murtad. Kita mudah tinggalkan Yesus karena kita tidak mengerti tentang Tuhan Yesus Kristus. Maka sangat menyedihkan. Om sebagai hamba Tuhan, ya ada Bapak Gembala, ya ada Om Domu, pasti sedih jika tiba-tiba ada siapa pemimpin pujian tadi. Siapa namanya pemimpin pujian tadi? Mila. Ya. Si Mila lalu tiba-tiba didengar, udah menikah dengan itu. Agama muda. Masih muda ya. Oh ya, menikah dengan lakinya itu Hindu. Menikah dengan Hindu, ya kan? Oh lakinya itu Islam, menikah dengan Islam, ya kan? Pindah agama, tinggalkan Tuhan Yesus. Adik-adik sekalian, cara untuk masuk surga satu-satunya lewat siapa? Tuhan Yesus. Di mana terdapat tuh? Di mana terdapat itu? Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Di mana itu? Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya. Coba baca, satu orang baca dulu. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, amin. Jadi adik-adik baru kali ini kalian tahu nih. Om mau sampaikan. Ya. Semua nabi, semua imam, semua rasul, semua orang yang pernah ada di muka bumi ini tidak pernah mengklaim dirinya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Satu-satunya yang mengatakan ini adalah Tuhan Yesus. Kenapa hanya Yesus? Karena Yesus adalah Allah. Dialah Tuhan kita. Ya, Dia adalah Tuhan yang tidak kelihatan. Dia menyatakan dirinya buat kita. Makanya, di dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ya, kita disesatkan. Yang tadinya kita beriman pada Yesus, akhirnya tidak lagi beriman pada Yesus. Ya, yang tadinya kita ke gereja, sekarang kita sudah ke kelenteng. Yang tadinya kita ke gereja, sekarang sudah ke masjid. Yang tadinya kita ke gereja, sekarang udah pergi kemana? Ke vihara. Ya.
Yang tadinya kita itu rajin ke gereja, sekarang kita menyembah ke pohon. Ya, bawa sesajian ke pohon karena kita bilang oh Tuhan ada di situ. Nah, ini adalah Injil-Injil yang lain. Nah, adik-adik sekalian, ya. Apa itu iman? Yo, siapa yang tahu ini iman apa? Apa itu iman? Ya. Coba lihat Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, ya. Itu adalah iman. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Itu iman. Siapa yang sudah pernah melihat Tuhan Yesus? Tak ada kan? Kenapa kita percaya pada Yesus? Itu karena iman. Karena kita sudah mendengarkan tentang Yesus. Akhirnya kita percaya pada Yesus. Dan juga ada penyebabnya karena kita lahir dari keluarga Kristen. Bapak dan mama adalah orang Kristen. Anaknya juga orang Kristen. Coba kalau bapak mama Islam, kamu jadi apa? Kalau bapak mama muda Hindu, pasti kita ikut agama itu. Ya kan? Kalau bapak mama Katolik, pasti kita Katolik. Nah, adik-adik sekalian, agama itu, ya itu adalah hak kita masing-masing. Kita harus beriman kepada Yesus, sekalipun kita tidak melihat Tuhan Yesus. Sekarang kita bicara mengenai Injil. Tadi kita bicara tentang Injil yang lain. Dan tema kita adalah harus kokoh dalam Injil. Ya. Jadi kalau kita bertanya apa itu Injil? Banyak orang berkata, adik-adik, Injil ini, ya, Injil ini adalah sebuah kitab yang diturunkan oleh Tuhan dari sorga. Diberikan kepada Yesus. Ada yang beriman demikian. Itulah Injil palsu. Karena Injil yang sesungguhnya tidak pernah dalam bentuk buku. Tidak pernah diturunkan dari sorga. Injil itu adalah pribadi Yesus Kristus, itu Injil. Injil itu dalam bahasa aslinya, ya, Euangelion. Ya, Euangelion, yang artinya kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang kelahiran Tuhan Yesus. Terus apa? Kematian Tuhan Yesus. Apalagi? Kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah itu kenaikan Tuhan Yesus dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu Injil. Ya, itulah Injil. Jadi kalau kita percaya pada Injil, maka kita dijamin beroleh hidup yang kekal. Ya, kita dijamin. Tidak ada ragu-ragu, tidak mudah-mudahan. Pasti. Karena Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang percaya kepadanya, diberikan hidup yang kekal. Ya. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang di dalam Roma 1 ayat 16. Ya, silakan dibuka tapi Om akan baca ya. Roma 1:16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya. Jadi, Rasul Paulus bilang bahwa dia punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kalau punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, maka pasti tidak mudah meninggalkan Injil itu. Siapa itu Injil tadi? Siapa Injil tadi? Tuhan Yesus, itu Injil. Sama-sama. Injil itu adalah Tuhan Yesus sendiri. 1, 2, 3. Injil itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Katakan amin. Amin. Iya. Karena Injil itu berbicara tentang pribadi Yesus. Lalu kenapa ada Injil Matius, ada Injil Markus, ada Injil Lukas, ada Injil Yohanes. Nah, itu adalah catatan-catatan tentang pribadi Injil. Catatan tentang Injil itu. Makanya kan dalam Matius itu, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Abraham, anak Daud, dan lain sebagainya, ya kan? Ya. Jadi itulah Injil. Ya. Ada 4, kalau kitabnya ada 4. Tapi itu berbicara pada pribadi Injil itu sendiri. Nah, tadi kita melihat Rasul Paulus dalam Galatia bilang begini. Kalau ada yang memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang sudah diajarkan buat kita, apa katanya tadi? Terkutuklah dia. Sekalipun malaikat dari surga,
Sekalipun dia mengaku sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai tokoh agama, kalau dia ceritakan tentang Yesus yang lain, ya, maka terkutuklah dia. Nah, oleh karena dia di sekalian, ya, percaya ya pada Injil Kristus. Sekarang pertanyaannya bagi kita, ya, bagaimana cara kita memiliki iman pada Injil? Ya, pertama yang kita lakukan adalah kita harus mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan itu kita akan beriman. Dalam Roma 10 ayat 17 berkata begini, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya bahwa kita harus mendengarkan firman Tuhan. Karena kalau kita sudah mendengar, Bapak Gembala, khotbah di gereja, harus dengar, bukan main HP. Ya, jemaat terapi itu ada banyak saya lihat yang berteman di Facebook ya, dengan Om. Itu saya lihat statusnya itu, misalnya 2 jam yang lalu, ya, atau 1 jam yang lalu. Jadi itu artinya di tengah-tengah ibadah udah pasang posting. Kadang-kadang Om Pak Arga ini, Om Job, saya lihat fotonya selagi di mimbar, lagi doa pembukaan, udah difoto, jadi status. Bayangkan, lagi ibadah, pasang status di Facebook. Itu artinya tidak ada hati untuk ibadah. Ya, tubuhnya ada dalam gereja, tapi pikirannya kemana? Keluar, ya. Pikirannya ada di media sosial, ada di WA, ada balas kah? Ya kan? Tadi pagi saya sudah bilang selamat pagi ayang. Ya kan? Udah balas kah belum ini? Tiba-tiba dia pakai dia. Oh, belum balas-balasin. Kenapa ya? Pikir-pikir, kenapa sih nggak balas? Gitu ya. Firman Tuhan disampaikan bukan itu di pikiran dia. Tapi yang ada di pikirannya adalah balasan SMS. Ya kan? Nah, jadi adik-adik, untuk kita memiliki iman, ya, kita harus mendengarkan firman Tuhan seperti yang kita lakukan saat ini. Amin. Belajar firman Tuhan. Itu setelah kita beriman, kita wajib memelihara iman kita. Kita harus memelihara iman. Bagaimana cara kita memelihara iman? Yaitu dengan rajin persekutuan, rajin baca Alkitab, rajin untuk ikut kegiatan-kegiatan, termasuk seperti ini. Saya percaya pemuda remaja di Terap masih banyak yang tidak ikut. Betul? Betul? Masih banyak. Saya tahu Terap itu kampung besar. Anak mudanya banyak sekali. Ya, tapi tidak mau ikut kegiatan ini. Itu artinya mereka tidak sedang memelihara iman. Maka ketika nantinya disesatkan, ditanya seperti yang tadi itu, ya, Tuhanmu berapa? Ya kan? Ditanya begitu. Ya, misalnya tadi siapa Mila ya? Tadi tanya Tuhan Mila siapa? Tuhan Yesus. Allah Bapa itu Tuhan bukan? Tuhan. Berarti udah berapa Tuhan? Yesus, Allah Bapa, lalu Roh Kudus itu Tuhan bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? Kok bisa 1, 3? Ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, ada Allah Bapa. 3 Tuhan. Iya kan? Lalu kita bilang 1, dia bilang, wih bodoh. Coba tanya anak TK, 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 3. Lalu orang Kristen bilang 1 Tuhannya. Pada Roh Kudus, Tuhan Yesus, Allah Bapa. 3, dia bilang 1. Bagaimana rumusnya? Udah mulai goncang dia itu. Waduh, mana angin ngerti pula aku, katanya. Nah itu makanya kau ikut agama kami. Agama kami itu cuma 1 Tuhan. Masa Tuhan diperanakan, masa Tuhan beranak, masa Tuhan punya istri, ya kan? Akhirnya apa? Pindah agama. Kalau yang pasangan nih, siapa namanya nih? Cantik-cantik nih, siapa namanya? Marina. Ya hampir sama dengan nama istri Om, Arina. Marina ya. Jadi begitu ditanya hal itu, Marina nggak bisa jawab. Yang lakinya pacarnya bilang begitu, udah ikut ke agamaku, kita kawinlah secara agamaku lah. Marina bilang, oh maulah aku Kristen, ya kan? Saya Kristen, saya ikut Kristen sajalah, ya kan? Lalu ketika bilang, oh nggak bisa, gitu. Akhirnya saling bertahan. Tapi karena Marina nggak bisa tadi itu menjelaskan tentang Tuhan, akhirnya apa? Marina jadinya apa? Ikut pindah agama, ya kan? Padahal udah diajar jangan pindah agama. Bapak mama ajar jangan pindah agama, tapi akhirnya pindah agama karena nggak tahu, ya kan? Hal-hal seperti tadi. Masa Tuhanmu 3? Ada Tuhan Yesus, ada Allah Bapa, ada Roh Kudus. Padahal tidaklah demikian. Ya, jadi yang ada adalah Tuhan kita 1. Ya,
Karena Bapa itu ya adalah roh. Lalu dia punya firman. Ketika dia punya firman, ya, inilah yang menjadi manusia. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 apa bunyinya? Firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman Allah menjadi manusia. Lalu dia punya roh yang disebut dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang rohnya Bapa dan rohnya Yesus. Maka satu. Ya, kita kenalnya ya, Bapak Gembala mungkin bisa sampaikan 3 pribadi dalam satu hakikat, ya, yaitu pribadi Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi dia satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Nah, inilah Tuhan kita, adik-adik sekalian. Maka harus kita belajar ini supaya kita bisa menjawab ketika kita ditanya tentang iman. Jangan sampai kita tidak bisa menjelaskan iman kita, yang pada akhirnya kita mudah pindah agama. Ya, adik-adik percaya pada Tuhan Yesus. Tidak ada jalan menuju surga selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Di luar Yesus pasti binasa. Makanya Yohanes 3:16 berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi kalau kita percaya pada Yesus Kristus, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Allah yang tadinya adalah transenden itu jauh, nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita temukan, itu Allah. Tak bisa kita pandang, itu Allah. Ya, ada Allah di tengah-tengah kita bisa lihat? Nggak bisa. Ya kan? Lalu Allah yang transenden itu menjadi Allah yang imanen, adik-adik. Apa Allah yang imanen? Yaitu Allah yang kita bisa jangkau, kita bisa lihat, kita bisa raba. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Artinya dia datang kepada kita karena kita ini adalah umat kesayangannya. Dia datang kepada adik-adik sekalian. Sekalipun nggak jumpa sekarang, tapi 2024 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah datang ke dunia. Ya. Jadi Tuhan Yesus sudah ada sebelum dunia. Apa buktinya? Yesus bilang begini, aku adalah Alfa dan Omega. Alfa itu adalah awal daripada bahasa Yunani, Omega itu akhir daripada bahasa Yunani. Alfa dan Omega. Awal dan akhir. Artinya sebelum dunia dijadikan, Tuhan Yesus sudah ada. Siapa yang menciptakan dunia coba? Tuhan Yesus. Masa Tuhan Yesus ada di mana? Baru ada 2024 tahun yang lalu. Lahir di Bethlehem. Lahirnya di mana? Di kandang domba pula kan? Yesus lahir. Nah, manusia sudah ada sebelum itu belum? Sudah. Dunia sudah ada sebelum itu belum? Lalu siapa yang ciptakan dunia? Siapa yang ciptakan dunia kalau begitu? Tuhan Yesus. Di mana ayatnya itu? Lihat Yohanes 1 ayat yang ketiga. Coba sama-sama baca dulu. Harus semangat. Ya. Jadi itu ayatnya, Yesus Kristus yang menciptakan dunia. Ya. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Ayo, siapa cepat dapat ini? Ayo, cepat. Ya, sudah? Amin. Kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, kata Dia di situ adalah Tuhan Yesus. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Yesus, Dia itu Yesus ya. Dan tanpa Yesus tidak ada segala sesuatu yang telah diciptakan. Jadi Yesus Kristus yang menciptakan dunia, yang menciptakan manusia, menciptakan kita. Bahkan juga Yesus bilang kepada orang-orang Yahudi, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Orang Yahudi bilang begini, enggak, kamu saja baru belum sampai 40 tahun. Kamu sudah lihat Abraham, bapak kami, bapak leluhur kami. Tapi Yesus bilang demikian. Karena Yesus sudah ada sebelum Abraham. Karena Yesus sudah ada pada kekekalan. Yesus Kristus sudah ada bersama-sama dengan Allah Bapa. Dalam Yohanes tadi, pasal 1 ayat 1 itu. Tadi ayat 3. Pasal ayat 1-nya, itu dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus sudah ada sebelum dunia. Karena dia adalah firman Allah. Ketika Allah bilang begini, jadilah terang, maka jadi terang.
yang menciptakan segala sesuatu. Jadilah manusia, maka jadilah manusia. Jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah tumbuh-tumbuhan. Itu adalah Yesus, firman itu yang menciptakannya. Nah, jadi adik-adik sekalian, itulah tentang Injil, ya. Dan pertanyaan bagaimana cara memiliki iman tadi di dalam Injil harus mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua tadi bagaimana cara mempertahankan iman kita? Yang pertama, ya adalah rajin membaca Alkitab, ya. Dalam Yosua 1:8, ya, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, ya, supaya kita bisa berjalan dengan berhati-hati, maka kita akan berhasil, kata Tuhan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-8. Ya, yang kedua, tidak menghadiri dan temuan ibadah. Ibrani 10 ayat 20. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang di antara kita. Artinya bahwa ada orang-orang Kristen yang sengaja ibadah. Angka jangan tadi malam aku bergadang om, jadi bangun telat. Aku bangun jam 10, angin sempat lagi sembayang. Aku takutnya udah firman Tuhan, makanya ingat sembayang. Ya kan? Banyak, aduh om, tadi malam itu aku ke pesta. Ya kan? Ini, aduh om, aku kerja. Ya, retreat ikut sama-sama begini. Aduh om, payah, aku ada ini. Banyak alasan untuk tidak mau ikut persekutuan. Jadi Alkitab bilang, untuk kita mempertahankan iman kita, harus, ya, membaca firman Tuhan. Apa kedua tadi? Tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Yang ketiga, menjaga pergaulan. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 berkata begini. Ya, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati loh. Ya, tadi saya lihat ada yang merokok. Ya, maaf ya, Om Aris ngomong ya. Masih kecil gitu ya. Betul, memang kamu bisa kerja panen sawit kau dapat duit. Betul, ya kan? Tapi sebagian besar masih berharap dari orang tua. Makan minum siapa yang biayai? Orang tua. Kalau kita kerja dapat uang sendiri, habis dengan rokok, habis dengan minuman, ya, minum alkohol dan lain sebagainya, mabuk-mabuk dan lain sebagainya, ya. Atau mungkin ada anak SMP udah pacaran, ya. Itu nggak boleh. Minimal udah kuliah baru bisa pacaran. Makanya banyak gagal. Masih SMP waktu om di sekolah baik dulu itu. Masih kelas 1 SMP udah bunting. Gagal ya sekolah. Terpaksa nikah udah besar perutnya. Bayangkan masih anak-anak udah punya anak. Ya kan? Masih 15, masih berapa itu kalau SMP ya? 13 tahun ya? 14 tahun lah. Katakanlah 13 atau 14 tahun. Ya kan? Masih jajan ya kan? Minta mak jajan dulu mak. Beli itu martabak kan? Atau apa ya kan, beli itu dulu, cilok mak gitu ya. Nah coba nanti udah punya anak, nih anaknya gendong ya kan, dia bilu, tapi dia mau makan cilok juga. Oh iya dia makan dulu, dia minta sama suami, pak coba cilok dulu. Kenapa? Dia nggak terlalu urus anak, ya kan? Karena masih kecil, masih muda. Ujung-ujungnya 2 tahun 3 tahun udah menikah, pisah, cerai. Padahal di Kristen tak boleh cerai. Jadi ini resiko-resiko kalau kita tidak hidup di dalam Injil, di dalam iman, tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal Tuhan Yesus, maka kita mudah tersesat, kita mudah ikut arus. Pacaran tidak sehat. Biasanya kalau pacaran itu harusnya kan kalau ke taman kota kan banyak orang tuh, akan bagus tuh. Coba ke begitu, apa namanya tuh? Apa ke pasar malam tuh ada pondok yang paling sana itu tak ada orang tuh. Coba ke Gor, ya. Om biasa kalau malam-malam lewat di situ, wow. Banyak orang di pinggir di trotoar tuh kan, masih SMP, masih SMA, udah baku peluk, ya kan? Ya ceweknya manja-manja tidur di itu di kaki pacarnya, ya kan? Aduh yang pusing kepala ini yang, ya kan? Ya lakinya juga peluk, oh iya kah, elus kepalanya, ya. Ya, akhirnya gagal. Bapak mama di rumah nore. Hujan-hujan panas tahan jak nore cari uang, ya gampang jak mak. Beras habis di kos. Mak, habis uang jajan. Mak, ada uang apa fotokopinisasi. Ya. Ada tugas inisasi. Bapaknya mamanya di rumah dia bilang, "Apa itu?" "Ah, itu lama itu urusan anak sekolah, Mak." Gitu. Bapaknya bilang, "Dia enggak tahu juga apa itu fotokopinisasi." Lalu tiba-tiba lagi, "Pak, kirim uang lagi Pak kurang kemarin itu soalnya ada tambahan tugas pacaranisasi." Ada pacaranisasi pula ya kan, bahasa gaul kan,
Bapaknya bilang pusing. Makanya bapaknya bilang, kalau begitu nak, pulang nisasi. Ada kebun nisasi dan parang nisasi tunggu kau. Ya. Tunggu kamu. Ya kan? Pulang nisasi saja. Ya. Ada kebun nisasi, ada perang nisasi. Ya kan? Ada dodos nisasi. Semua pakai nisasi. Ya kan? Itu orang tua yang pintar. Tapi orang tua yang tak tahu tadi, angin sekolah, angin tak bahasa, apa yang terjadi? Anak iya tinggal kirim jauh, aduh daripada anakku nggak kemakan, ya kan? Kasih 1 juta gitu. Habis kemana? Ke taman kota. Habis kemana? Pasar malam. Habis kemana? Jalan-jalan, ke wifi, jajan, dan lain sebagainya. Paket, apalagi? Shop, saya nggak tahu bahasa itu, bahasa gaul tuh. Wow. Shoppingisasi. Ya kan? Ya jadi adik-adik sekalian, jangan rusak masa depan kita. Ya, jangan rusak masa depan kita karena pergaulan bebas. Ya kan? Kalau ada yang suka, doakan saja Tuhan, nanti pacar saya harus rambut panjang, putih, mata sipit, ya kan? Kita cukup doakan saja masa-masa SMP. Ya kan? Sampai sudah kuliah, udah mulai PDKT, dekat-dekat ya dia. Udah punya pacar belum gitu kan? Ya, udah punya sahabat dekat enggak gitu ya? Boleh kalau udah kuliah boleh. Ada kasus lagi kuliah. Tinggal di asrama. Ya, ada kasus, saya tidak perlu sebut ya. Ada kasus melahirkan di kamar mandi kampus. Coba, ya kan? Akibat apa itu? Pergaulan yang buruk. Maka ini akan merusak iman kita pada Tuhan Yesus, merusak masa depan kita. Makanya Alkitab bilang tadi, ya, menjaga pergaulan itu cara kita untuk menjaga iman kita, memelihara iman kita, mempertahankan iman kita, supaya kita tidak meninggalkan kebenaran dan masa depan kita tidak cur. Ada saya dengar ya, orang tua sudah habis sampai 50 juta biaya anaknya. Uang dah sekian, uang kos sekian, beli motor lagi sekian ke sana supaya bisa ke kampus. Tapi tiba-tiba pulang 2 badan, hamil. Masih boleh-boleh kalau lakinya bertanggung jawab. Kalau lakinya pulang ke kampungnya, entah orang mana ya kan? Dia pulang ke orang tua. Kenapa nak bunting? Aduh, itu lama, mana gi? Ya kan? Sayang masa depannya. Ya, belum tentu ada lagi yang mau. Ya, udah second. Kan? Ya. Jadi hati-hati. Apalagi masa-masa remaja begini nih. Masa-masanya cari jati diri. Ya kan? Betul enggak anak laki-laki? Ya, ikut cukuran Ronaldo kan? Di garis di sini. Ya kan? Yang anak-anak perempuan smoking lalu cat pirang. Ya kan? Karena kita sedang mencari jati diri kita. Boleh enggak itu? Cat rambut, ya, bergaya. Boleh. Tapi jangan lupa Tuhan. Amin. Jangan lupa ibadah. Jangan lupa persekutuan. Jangan lupa baca Alkitab. Siapa di sini Om kasih hadiah nanti kalau pulang? Yang setiap hari baca Alkitab. Ada? Setiap hari Alkitab. Ada. Yang kedua pertanyaan, ada nggak di sini dalam keluarga pagi-pagi sebelum bekerja itu doa bersama dengan orang tua dan anak-anak? Ada? Siapa yang doa pagi? Bapak Ibu siapa yang doa pagi? Anak-anak siapa yang doa pagi? Angin. Payah. Bangun, langsung datang, langsung kerja, lain sebagainya. Ya. Jadi ini kita tidak bisa memelihara iman kita. Harus ada doa pagi. Baca kita minimal 1 ayat. Kalau Om sudah biasa 1 pasal. Kadang-kadang 2 pasal pagi. Karena firman Tuhan bilang harus membaca firman Tuhan setiap hari. Renung setiap saat. Lalu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari adik kalian. Ya. Lalu yang terakhir, jangan salah pilih pasangan. Amin. Ke depan pemuda remaja, kalau udah mau menikah, udah mau kawin, jangan salah pilih pasangan. Ingat, buka 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Kedurhakaan. Iya, janganlah merupakan pasangan dengan orang yang tidak seiman, tidak seimbang, yang tidak Kristen. Ya, harus cari yang Kristen. Di Kristen tidak ada yang ganteng.
Emangnya di Kristen tidak ada antik? Cari di antara orang Kristen. Ada amin? Ada amin? Jadi Om tidak mau dengar kemudian hari lalu dengar apa gembala. Si Anu dulu pindah agama. Karena apa? Dia kawin dengan orang Hindu. Dia kawin dengan orang Buddha. Kawin dengan orang Islam. Dia kawin dengan orang apa lagi? Orang Konghucu. Ya, ia kawin dengan ateis. Ia ingat sembahyang Gi. Angin tak ada Tuhan kata ia. Ateis kan angin percaya ada Tuhan. Ya kan? Jangan sampai. Jadi jangan kamu menjual Tuhan Yesus karena pasangan. Jangan jual Tuhan Yesus karena apa? Karena pekerjaan ke depan. Jangan jual Tuhan Yesus dengan harga murah. Dan Yesus Kristus tidak ada harganya. Tidak bisa dibayar dengan apapun. Karena ketika kita di luar Yesus, pasti neraka. Itu pasti neraka. Karena tidak ada satupun. Tadi Om sudah katakan, lihat kitab suci yang pernah di dunia ini. Lihat para rasul, lihat imam-imam, hamba-hamba Tuhan. Tidak ada yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Orang pun tidak datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya satu pribadi bersiapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, mengapa kita ya harus jaga iman kita, mempertahankan iman kita, karena akan ada pengejek-pengejek di akhir zaman. Ya, ini yang paling ya. Karena ada pengejek-pengejek di akhir zaman. Tuhannya dilahirkan. Siapa bidan Tuhanmu waktu lahir? Malu enggak? Malu enggak? Ketika ditanyakan begituan. Karena Yesus kenyataannya dilahirkan. Karena dia mengambil rupa seorang manusia. Dan harus manusia utuh. Tidak jadi-jadian. Setengah manusia, setengah roh. Ya kan? Jadi separuh kelihatan, separuh tidak kelihatan. Yesus tidak demikian. Dia benar-benar mengambil rupa seorang manusia sama seperti kita. Dia merasakan capek, dia merasakan lapar. Dia juga waktu kecil ditetein ya. Nenen dia. Ya, Tuhan Yesus begitu. Karena memang manusia seutuhnya. Ya, tapi yang membedakan kita dengan Tuhan Yesus, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada sampai hari ini, tidak ada yang membuktikan Yesus pernah buat salah. Yesus pernah berbuat dosa. Itu yang membuktikan dia adalah Tuhan. Kedua, Yesus Kristus mengampuni dosa. Yang bisa mengampuni dosa hanya siapa? Hanya Allah. Tapi Yesus bilang, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Gitu. Artinya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang bisa mengampuni dosa, yang bisa membawa kita ke dalam kerajaan surga. Maka pertahankanlah iman, harus memiliki iman yang kokoh di dalam Injil. Jangan mudah jual tentang iman kita hanya karena hal-hal dunia tadi. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, itu karena akan menyesat yang memberitakan Injil yang lain. Itu sebabnya kita harus mempertahankan kita. Ya, dalam ayat 8-9 tadi sudah jelas bahwa siapapun yang memberitakan Injil yang lain, terkutuklah dia, katanya. Oleh karenanya adik-adik sekalian, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita disesatkan. Jangan sampai kita disuruh pindah agama hanya karena pekerjaan, hanya karena pasangan. Oleh karenanya, Om berpesan dan firman Tuhan berpesan kepada kita. Rajinlah sembahyang. Rajinlah pemuda remaja. Ada ibadah pemuda remaja kan? Rajin, jangan absen kecuali sakit. Baca Alkitab. Jangan ragu daripada baca SMS. Sekarang kan mudah kan? Baca Alkitab, tinggal lewat jempol saja. Nggak perlu ambil Alkitab lalu buka-buka Alkitab. Enggak. Lihat HP. Sembaring buka WA, enggak apalah. Tapi lihat Alkitab baca. Oh, hari ini inilah silsilah Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Oh, Yohanes 3:16 berkata tadi itu karena begitu besar kasih Allah. Setidaknya baca 1 ayat saja per hari. Maka kita akan mengerti tentang Tuhan kita. Ya, jadi sebagai kesimpulan adik-adik sekalian, ya, milikilah iman yang teguh dan kokoh di dalam Injil Tuhan. Ya, tentang Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita bisa menjelaskan Tuhan kita. Bisa belajar dari Bapak Gembala, belajar dari gereja, tanya. Dengan Om juga nanti ya, yang sudah lihat YouTube Om juga bisa belajar. Om suka jawab-jawab ini yang suka bertanya-tanya tentang iman Kristen. Om kasih jawaban itu. Jadi adik-adik bisa belajar. Nah, tadi Om bilang nanti lihat YouTube Om, TV Laskar Kristus. Di TikTok juga sama, TV Laskar Kristus. Biasanya Om live, ya, bahas agama. Ya, bahas agama dengan Hindu, dengan ateis, dengan Islam, ya, dengan semua agama. Diskusi tentang agama. Ya, dengan itu kalian akan belajar.
Karena ini udah zaman internet. Akan ditanyakan kepada kita semua. Ya. Oleh karenanya, sebelum kita tutup dalam doa, saya berikan kesempatan dulu sekitar 10 menit. Ya. Ini masih ada waktu. Ini udah siang sekali nih. Masih puas kita mandi nanti habis ini. Ya. Jadi, saya berikan waktu sesuai dengan kesepakatan. Silakan bertanya yang mau bertanya tentang iman Kristen kita. Diberikan waktu, ayo. Ayo tanya saja, pokoknya apa saja, napa apa, lucu-lucu juga napa. Ya, nanya lucu-lucu juga napa. Boleh nggak pacaran dengan orang Katolik? Oke, baik. Ini pertanyaan sangat bagus. Ini untuk semua juga. Boleh nggak kita pacaran dengan yang Katolik? Sebenarnya boleh saja. Iman Katolik dan iman Kristen itu hampir sama. Yang bedanya itu adalah liturginya. Liturginya, kalau kita kan menyanyi tepuk tangan dan sebagainya, di Katolik nggak boleh. Ada tantanannya, sudah ada susunannya, ya kan? Nah, Tuhan kita sama enggak? Sama. Ya kan? Tapinya. Ya kan? Apakah kemudian ketika kita menjadi Katolik kita bertumbuh? Nah, ini menjadi pertanyaan. Ya kan? Ini menjadi pertanyaan untuk pribadi. Rajin enggak kita nanti? Tahu enggak firman Tuhan nanti di situ? Ya. Karena setahu Om, di Katolik itu apa namanya kayak pastor, suster, jarang sekali datang ke gereja-gereja lokal. Ya mungkin sekali setahun, betul enggak? Betul kan? Jadi yang memimpin, yang mengajarkan firman Tuhan selama ini siapa? Pasti yang bisa, ketua umat yang bisa membaca Alkitab. Ya kan? Dan itu hanya membaca dan menjelaskan sedikit, karena mereka tidak belajar teologi. Nah ini, jadi itu bahan pertimbangan ya dek, bahan pertimbangan. Nah kedua, Om juga pesan, jika pun harus pacaran dan jodohnya adalah yang Katolik, syukurin, tak apa. Tapi kalau kita bisa juga mengajaknya untuk ikut ke agama kita, ya karena di Indonesia kan udah membedakan agama Katolik dan agama Kristen Protestan. Nah jadi kalau kita mau ikut ke agama kita, malah lebih bagus, ya lebih bagus. Karena gini, ya kita memang bersama dalam ketuhanan, percaya pada Tuhan Yesus Kristus, tapi ada beberapa hal-hal prinsip yang membedakan kita. Tadi dari liturginya, ya kan? Kemudian dari pengetahuan juga. Ya, Om sudah pernah coba ya dalam sebuah kegiatan, tapi bukan di Kalimantan ini, tapi campur waktu itu. Saya suruh, ternyata yang saya suruh berdoa itu yang Katolik. Nah bisa berdoa. Tapi coba tadi ya, siapa yang berdoa tadi itu? Kamu ya? Siapa yang berdoa tadi? Doa makan. Ya kan? Masih kecil kan bisa berdoa kan? Gitu loh. Ya, dan saya yakin kita semua rata-rata bisa berdoa kita. Tapi ini bukan berarti yang mereka tidak bisa berdoa, bisa. Ya, bisa. Tapi ini hal-hal contoh kecil. Jadi pertanyaannya apakah boleh kita berpacaran dengan Katolik? Om sampaikan itu masih boleh. Tapi kalau Anda bertanya, boleh nggak saya pacaran dengan yang Islam? Itu nggak boleh. Boleh nggak saya pacaran dengan yang Hindu? Itu nggak boleh. Saya boleh pacaran dengan agama Buddha? Nggak boleh. Kenapa? Karena kita beda server, beda iman, ya, beda iman, beda kepercayaan. Boleh nggak kita pacaran dengan yang ateis? Nggak boleh. Tadi itu inti Om sampaikan tadi, bahwa kita harus mencari yang seimbang. Jadi untuk yang Katolik juga pun sebenarnya harus cari yang lebih spesifik lagi, yang Kristen apabila boleh ya, gitu. 2 Korintus pasal 6 ayat 14 tadi kan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Ya kan? Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Oke ya, jadi dipikirkan baik-baik. Tapi tidak apa-apa, karena kalau masih SMA itu biasanya cinta monyet. Iya kan? Kayak ibarat beli HP. Ya beli HP sekarang Samsung. Bisa keluar Vivo terbaru yang paling bagus kameranya. Beli lagi, telepon lagi, ya kan? Nah itu disebut cinta monyet. Ini ganteng sekali, cantik sekali. Tapi begitu sudah kuliah, ada yang menyala lagi abangku. Ini kayaknya yang lama ini harus, apalagi udah pacaran jarak jauh, udah, ya kan? Putuslah, cari yang dekat lah, karena yang dekat itu dingin, yang dekat itu hangat, ya kan? Ya, jadi begitu ya. Oke ya, terjawab ya, terjawab. Oke, ada lagi? Ayo, siapa lagi? Ya, 2 atau 3 pertanyaan lagi lah, silakan. Siapa lagi? So malu-malu, Bo? Pokoknya taja saja. Kalau tidak nanti Om yang bertanya. Siapa Ya. lagi? Tanya tentang Alkitab, ya kan? Usah Tanya malu-malu, tentang Bang. Tuhan Yesus. Yuk. Ya.